Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan melukis dari beberapa hal yang diminta oleh pemirsa, yaitu melukis terasering. Bagaimana caranya melukis terasering? Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama adalah memperkirakan di mana teraseringnya dan di mana pembagian objek-objeknya. Yang pertama, saya akan membuat sketsanya terlebih dahulu. Kalau membuat sketsa, lakukan dari yang paling depan, objek yang paling depan. Contohnya seperti ini. Di sini adalah tempat teraseringnya. Terus selanjutnya di sini ada terasering yang jauh. Perbukitan terasering yang jauh. Terus di sini ada objek yang lebih jauh, ditambah lagi di bagian sini yang jauh, sehingga nanti kesannya ada masuk ke dalam, menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Baru objek yang paling jauh. Di sini ada beberapa objek yang paling jauh. Ini adalah terasering yang nantinya yang paling dekat, seperti ini. Sini juga ada. Ini yang paling dekat. Jadi teraseringnya lebih besar. Nah, seperti itu. Sementara teraseringnya sudah jadi, tinggal penerapannya di bagian warnanya. Nanti di bagian sini ada objek yang paling dekat agar kesannya menjorok ke dalam. Selanjutnya adalah pewarnaan. Saya kasih di belakangnya nuansa sunset sedikit, karena ini adalah fokus pada teraseringnya. Saya ambil warna kuning. Kalau mewarnai dilakukan dari warna yang paling jauh. Kebalikannya dari membuat sketsa. Kalau membuat sketsa, lakukan dari objek yang paling dekat. Kalau pewarnaan, lakukan dari warna yang paling belakang. Kasih merah sedikit, oker dan merah. Jadi untuk warna sunsetnya. Sudah jadi untuk sunsetnya. Saya kasih gelembung yang lebih tua untuk sunsetnya di bagian sini, biar kesannya lebih jauh. Itu sudah jadi langitnya. Sekarang tinggal bukit yang jauh, karena di sini ada kuning dan oker, tinggal mendekati dari warna kuning dan okernya sedikit. Saya buat kuning dan oker terlebih dahulu. Terus ada sisa yang tadi ya, masih kurang okernya, terlalu kuat masih coklatnya. Nah, ini untuk objek yang paling jauh. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawahnya ditambah putih sedikit, biar nanti kesannya jauh. Nah, ini. Selanjutnya yang di bagian depan adalah objek yang agak tua, sehingga nanti akan mendekati pada warna
biru dan hijau. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, yang bagian bawahnya dicampur putih ditambah kuning sedikit karena semakin dekat. Nah, gitu. Sehingga objeknya terlihat terkesan jauh. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah objek agak tua, sudah mulai menambahkan warna biru, karena nanti semakin ke depan akan nampak warna hijau. Kasih coklat sedikit ya, seperti ini. Ya. Di bawahnya dikasih warna sisa yang tadi, putih dan kuning, biar kesannya lebih jauh. Ya, seperti ini. Di depannya lagi dikasih objek yang agak tua. Di bagian sini sekarang ditambah biru sedikit. Sudah masuk warnanya. Ini sampai ke ujung di sini. Tetap di bagian bawahnya ditambah oker dan putih biar kesannya jauh. Sini juga. Masih kurang putihnya, tambah kuning. Untuk tekanan kuasnya jangan terlalu ditekan, biar nampak gradasi warnanya. Kalau perlu kasih bantuan menggunakan tangan agar menyempurnakan untuk gradasinya. Tidak ada warna yang terputus. Sekarang objek yang di depannya masih oker dan biru, sehingga menjadi hijau agak tua. Tambah kuning sedikit, hijaunya biar nampak. Ditambah coklat tadi sedikit. Terus sekarang adalah objek yang semakin dekat akan semakin tua. Di bagian ini sudah semakin terang objek-objek yang dimaksud, seperti pepohonan atau yang lainnya. Tambah kuning, putih, oker untuk bagian bawahnya, sama seperti tadi agar objeknya terlihat lebih jauh. Selagi mumpung masih basah, segera untuk mencampurnya atau menyambungnya agar tidak terlalu susah.
sudah masuk warnanya untuk teraserinya sebentar lagi. Untuk persawahannya bukit yang jauh, yaitu saya buat warna biru dan kuning untuk mendapatkan hijau yang agak segar, tambah oker. Nah, bagian ini tambah kuning. Nah, di sini tambah kuning. Di bagian atasnya ditambah kuning, nanti tinggal membentuk teraseringnya. Terus di bagian bawahnya ditambah putih agar menjauh, warnanya agar menjauh. Nah, seperti ini. Juga perhatikan untuk sisi kanannya, karena cahayanya dari kiri, berarti sisi kanannya yang gelap. Saya tambah putih sedikit. Sudah bisa dibentuk untuk teraseringnya yang jauh. Nanti tinggal diperjelas menggunakan warna yang agak gelap. Ya, seperti itu teraseringnya. Selanjutnya adalah objek yang di depannya, malah harus menambah kuning karena semakin dekat. Langsung dibentuk saja di mana bagian padinya. Nah, nanti objeknya yang lebih terang, yang lebih gelap tinggal membentuknya. Ditambah biru karena semakin dekat. Biru dan kuning jadi hijau segar. Nah, seperti ini untuk membedakan objek yang di depan dan yang di belakangnya. Ya, ini teraseringnya sudah membentuk. Saya kasih kuning di bagian sini. Ya, sekarang yang paling depan, objek yang paling depan harus lebih gelap. Saya tambah kuning saja di bagian atasnya. Nanti untuk detailnya menggunakan warna yang agak gelap dari hijaunya. Selanjutnya tinggal menunggu kering saja untuk lukisan teraseringnya. Untuk detailnya saya menggunakan kuas yang runcing. Detailnya saya mulai dari sini. Ini masih ada sisa warna yang agak gelap, saya kasih air. Saya kasih air saja karena masih bisa digunakan, karena masih masuk, karena sekarang membentuk yang bagian gelapnya saja. Untuk teraseringnya seperti itu, semakin terang. Saya tambah sedikit air agar mudah untuk membentuk jalannya di persawahan itu. Nah, seperti itu untuk persawahannya. Di bagian puncak di sini ada. Biar tambah oke, di sini nambah warna biru, ada coklat dan kuning biar jadi hijau agak kecoklatan untuk membentuk
pepohonan yang jauh di daerah sini. Daerah sini biar nampak kalau terasering-nya semakin jauh. Gunakan kuas yang runcing untuk detailnya. Di bagian sini ada pepohonan yang jauh. Buat warna yang tidak sama dengan objek yang di belakangnya atau hampir mendekati saja. Nah, ini. Terus di bagian sini juga ada terasering-nya. Di bagian sini ada pohon pinang yang jauh. Biar nampak lebih masuk kondisinya untuk sebuah desa yang ada terasering-nya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah terasering yang bagian depan. Oh, di sini lupa dikasih juga objek di sini biar membentuk terasering-nya yang lebih alami. Sudah hampir mau selesai, tinggal terasering yang bagian depan. Tetap ini bisa digunakan, tinggal menambah biru dan kuning ya, ditambah air sedikit untuk memudahkan membuat detailnya. Langsung sekalian untuk membentuk objek yang di depannya agar mudah diterjemahkan oleh mata bahwa itu adalah terasering yang menyambung tanpa putus. Di sini sudah mulai ada objek yang semakin jelas untuk menampakkan bahwa terasering-nya semakin mendekat. Di sini ada objek pepohonan yang jauh. Di sini juga begitu.
sekarang adalah terasering yang di bagian depan. Di sini kurang objeknya. Jauh. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah terasering yang bagian depan harus lebih jelas lagi, lebih detail bahwa itu adalah padi yang sudah menguning. Nah, seperti ini. Bagian padi yang sudah menguning. Objeknya semakin kuat warnanya untuk menunjukkan perspektif warna. Nah, seperti itu teraseringnya. Sekarang tinggal membuat objek padinya biar lebih detail. Saya menggunakan kuas yang agak rusak seperti ini. Saya fokus terlebih dahulu. Ya, kuas yang rusak seperti itu, susah fokusnya, tidak apa-apa. Saya tambah kuning dan ochre untuk objek yang bagian depan. Nah, ini. Ini saya tambah ochre lagi dan kuning. Tidak kelihatan, saya taruh di sini. Terus lakukan sampai selesai, sampai bagian terasering yang bagian terbawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ditambah kuning saja di bagian paling ujung untuk menampakkan bahwa teraseringnya semakin dekat dan padinya sudah semakin menguning. Untuk detailnya padinya gunakan warna putih dan kuning. Saya gunakan kuas yang runcing. Putih dan kuning saya tambah putihnya saja karena ini ada sisa putih, kuning dan ochre masih bisa masuk. Nah, di sini. Ya, di bagian depannya saja. Lakukan sampai berbentuk seperti halnya padi yang sudah menguning. Di sini objeknya teraseringnya agak tampak seperti mata katak, kamera seperti dari atas pada saat melukisnya. Jadi untuk arahnya padinya disesuaikan dengan kondisi di mana perspektifnya itu dibuat atau dibentuk. Nah, seperti itu. Lakukan sampai selesai, sampai objek yang paling terakhir.
tinggal menambahkan warna yang lebih detail, yaitu putih lebih banyak ke tempat yang tadi. Tetap ada unsur kuningnya sedikit, ditambahkan di bagian ujungnya. Nah, di sini biar gelembung sawahnya itu kelihatan. Terima kasih yang telah menonton video saya. Ini masih belum selesai. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Padinya sudah hampir mau selesai. Tinggal saya ingin menjelaskan bahwa di sawah itu biasanya ada yang namanya rangkun. Rangkun apa sih tempatnya petani beristirahat? Rangkun atau rumah-rumahan yang berada di tengah sawah. Biasanya saya tempatkan di sini saja. Nah, seperti ini. Ada atapnya juga. Ya, di situ. Untuk sebagai pengukur sawahnya itu, ya seperti itu. Sisa kuning dan putihnya tadi dipakai untuk menunjukkan sebagai atapnya. Saya pakai warna yang lebih gelap untuk bagian bawahnya, yaitu di sini ada biru dan merah. Birunya masih kurang, ternyata nambah hitam sedikit. Ya. Untuk bagian bawahnya, ya, yang terlihat ada 4 cagak. Nah, ini sudah kelihatan. Di bawah bagiannya ditambah gelap sedikit. Nah, sudah jadi untuk tempat beristirahatnya para petani. Di bagian ujungnya diperjelas lagi. Itu sudah selesai untuk bagian sawahnya. Sekarang saya mau buat objek yang paling dekat. Saya kasih sebagai frame-nya, saya tambah biru dan merah karena di atas itu banyak merahnya. Biar masuk, saya tambah warna ungu untuk menjelaskan bahwa ini adalah frame. Objek yang paling dekat saya kasih bambu. Wah, ya, saya kasih bambu di sini. Ya, seperti itu bambunya. Menjari seperti tangan. Ya, kasih objek yang paling ujung biar kesan bambunya dapat. Jangan terlalu ke bawah biar tidak menutup objeknya yang paling belakang. Sudah cukup untuk di bagian sini. Tinggal di bagian yang di sini yang kosong. Semakin lebat yang untuk bagian belakangnya.
baru buat rantingnya. Terus buat bambunya menggunakan tambah hitam, tambah biru untuk menjelaskan bahwa di sini ada pohon bambunya. Beberapa saja, tidak usah terlalu banyak. Tambah air sedikit untuk membuat bambu yang di bagian depannya ini. Kasih ranting-rantingnya biar terasa bambunya semakin dekat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya. Yang belum berlangganan silahkan klik tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Melukis terasiringnya sudah selesai. Terima kasih banyak yang telah menonton. Mungkin bisa dibagikan ke teman yang lain agar semuanya bisa tahu bahwa melukis terasiring seperti ini. Terima kasih banyak dari saya Muhammad Ramli. Nyoon sapora nasiraja kacepot kuluna mira salalopot nyoon sapora. Matur sekelangkong saya banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.